Ya pemirsa Lanstalk, kali ini kita akan membahas topik mengenai tutup pornografi di media sosial. Dan bersama kita sudah hadir narasumber Azhar Hashim, Direktur E-Business Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan juga Endana Sution, pengamat media sosial. Sebelum bahas lebih lanjut, kita saksikan dulu paket berikut ini. Meningkatnya perkembangan teknologi memicu perkembangan penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube. Penggunanya pun tidak mengenal usia, mulai anak-anak hingga dewasa. Namun, seringkali kita mendapati konten dan link ke situs pornografi di media sosial. Konten tersebut muncul dengan gambar dan pesan yang porno, yang bisa dilihat jelas oleh orang yang belum dewasa. Maraknya situs berbau negatif ini tentu memunculkan kekhawatiran, terutama bagi orang tua yang memiliki anak-anak. Tidak menutup kemungkinan anak-anak dapat mengakses situs berbau pornografi yang dengan mudah didapat saat mereka menggunakan media sosial. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pihaknya telah memblokir sebanyak 900.000 situs bermuatan negatif. Situs-situs bermuatan negatif itu utamanya mengandung unsur pornografi yang sudah beredar selama kurun waktu 1 tahun. Pemerintah menutup situs-situs tersebut berdasarkan informasi dan pengaduan masyarakat melalui situs resmi Kemenkominfo. Namun, pemerintah diminta untuk lebih galak terkait pornografi. Pemerintah perlu melakukan filterisasi pada konten di media sosial seperti Facebook dan Twitter, mengingat penyebaran melalui media sosial sangat membahayakan. Kejahatan pornografi dapat semakin berkembang melalui kecanggihan ponsel dan penggunaan internet saat ini. Ya, misalnya kita langsung saja masuk dialog kita. Dias, ini mengkhawatirkan ya mengenai konten pornografi yang terjadi di media sosial ya. Iya. Dan kita akan bahas, sudah ada narasumber kita. Saya mungkin ke Pak Azhar dulu. Pak Azhar dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sudah melihat belum ini seperti apa dan berbahaya tidak sih untuk anak-anak? Karena di sini sekarang anak-anak sudah pada megang handphone sendiri, akses internet sangat terbuka untuk mereka. Dari Kemeninfo gimana melihatnya Pak Azhar? Ya, kalau kita berbicara masalah pornografi di situs internet, tentu sudah di Indonesia semuanya dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tentang pornografi. Di situ dikatakan bahwa dilarang menyebarkan atau memfasilitasi teraksesnya pornografi. Demikian juga undang-undang ITE demikian. Maka tentu semua pihak kita harus berusaha untuk mencegah adanya konten-konten. Tingkat kekhawatirannya, mengkhawatirkannya sejauh apa Pak Azhar? Tentu yang mengkhawatirkan orang psikologi yang lebih mengetahui. Begitu ya, karena kan sebenarnya dari pemerintahan sebelumnya sempat hal ini dibahas dan akhirnya gencar begitu. Mungkin berapa angkanya Pak untuk konten pornografi ini sejauh ini sudah ditemukan berapa angkanya? Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan itu data tahun lalu ya, antara 800.000 sampai 900.000 situs yang kita sudah tutup. Tapi itu tidak semuanya pornografi, tapi mayoritas dari situs itu berisi konten berupa pornografi. Data terakhir yang dari database kami ada 751.000 lebih data situs yang, karena memang situs itu bervariasi, ada kadang-kadang sudah ditutup, muncul baru. Saat ini terakhir berkira 750. Itu yang menutup dari pemerintah atau dari ISP? Data ini adalah dimasukkan dalam namanya data trust positif yang dikelola oleh Kominfo, kemudian diminta kepada semua ISP untuk merefer kepada database itu untuk melakukan penutup. Di situ di dalam bukan hanya pornografi, misalnya ada juga pelanggaran hak cipta. Nah, mungkin ada kriteria tertentu dari 800 hingga 900 situs yang ditutup itu, Pak. Konten seperti apa saja yang dilarang akhirnya diblokir begitu, atau mungkin foto pornografi atau ajakan atau seperti apa, bisa dijelaskan mungkin? Yang pada umumnya situs-situs itu memang dalam bentuk film ya, video. Oke, diutamakan yang video ya, berkonten video. Kalau foto memang tidak terlalu belum masuk dalam kategori yang akan diblok kalau cuma baru foto-foto. Tapi kalau bentuk audio yang memang secara vulgar memperlihatkan
Iya, berupa oke. pornografi. Mas Enda, ini kan kemarin ketika pemerintah sendiri ya sudah memblokir Vimeo, banyak sekali nih orang protes tuh dari misalnya dari beberapa teman-teman di sosial media, khususnya para kemudian juga LSM yang bergerak di sosial media gitu ya, termasuk juga Aji kemarin juga sempat. Bagaimana sih tanggapannya teman-teman ini sebenarnya? Iya, kalau dari pandangan saya yang namanya blocking atau filtering itu tentu harus diberikan memang pada siapa yang punya mandat untuk melakukan itu gitu kan. Ada kritik juga bahwa sekarang proses filtering ini tuh belum diserahkan pada siapa yang sebenarnya punya kewajiban atau wewenang untuk melakukan itu gitu. Nah, Kominfo mau nggak mau karena urusannya adalah tentang yang berhubungan dengan ini, mau nggak mau harus melakukan inisiatif. Tapi ini sebuah proses yang masih berjalan. Karena sudah melakukan masih inisiatif juga. menurut Mas Enda belum? Apa ada kriteria filteran yang harus ditambahkan menurut Anda? Menurut saya sudah cukup ya, karena pornografi yang paling banyak. Tapi juga misalnya ada obat palsu, gambling, prostitusi, itu termasuk dalam kategori yang sekarang sudah difilter atau diblok. Nah, jadi dari sisi bahwa sudah melakukan sesuatu, saya rasa sudah gitu. Tapi kalau kita bicara soal keamanan sebagai pengguna, ini memang sebuah dunia yang kita tidak bisa 100% aman gitu. Sama seperti jalan raya lah. Jalan raya ini kan penting, bagus gitu ya. Tapi bisa nggak pemerintah menjamin 100% jalan raya itu pasti aman? Ya nggak bisa. Akan terjadi tabrakan, akan terjadi perampokan di situ, pencurian gitu. Jadi informasi jalan raya, kita bilang internet ini kan information super highway gitu, punya tanggung jawab dari sisi penyelenggara, tapi pengguna juga punya tanggung jawab yang besar gitu. Jadi memang ini tidak bisa diserahkan 100% kepada pemerintah. Pemerintah sudah melakukan sesuatu, saya pikir positif gitu ya, dan kemudian ini sebuah proses yang bergulir terus. Nah, yang dikhawatirkan kalau oleh teman-teman LSM, apalagi teman-teman yang aktif di bidang kebebasan berekspresi adalah kalau terlalu gampang untuk kita memblocking sesuatu, memfilter sesuatu, itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Gitu. Jadi meredam suara-suara yang sifatnya kritis terhadap pemerintah gitu. Kalau di Indonesia rasanya mudah-mudahan ke depannya tidak terjadi gitu ya. Tapi di negara-negara lain yang pemerintahnya sangat represif itu dilakukan di Cina, di Vietnam, di Kamboja. Itu situs-situs, bahkan kalau di Cina media sosial, Facebook, Twitter diblok gitu kan, nggak bisa digunakan. Dia punya search engine sendiri. Betul. Nah, jadi lebih ke bahwa kebebasan berekspresi ini perlu dijaga. Di sisi lain ada yang berbahaya, pornografi, penipuan, segala macam ini perlu ditekan. Nah, tapi tanggung jawab semua orang yang menggunakan. Ya, Mas Enda, ini kan kekhawatiran masyarakat itu banyak sebenarnya fokus ke anak-anak terkait pornografi. Karena kalau kebebasan berekspresi orang dewasa mungkin sudah punya pemikiran sendiri, baiknya seperti apa, harusnya seperti apa, begitu kan. Tapi anak-anak yang sekarang udah mulai pegang handphone di sekolah, di SD sudah handphone, akses internet, media sosial. Nah, isu ini bagaimana baiknya? Mungkin ini bisa kedua belah pihak. Mungkin saya ke Mas Enda dulu. Dari sisi pengamat melihatnya ini bagaimana kita bisa mengantisipasi ini, karena kok orang tua ini khawatir begitu ya. Ya kalau udah punya anak kerasa ya. Dia sudah punya anak? Ya, terutama anak-anak. Nah, kalau kita bicara soal perlindungan anak, kembali menurut saya juga tidak harus selalu solusi teknis seperti pemblokiran. Satu, sebenarnya orang tuanya di mana gitu kan. Tapi juga orang tua perlu didukung dengan informasi yang jelas. Sebagai contoh misalnya, tadi kita bicara soal pornografi di media sosial. Media sosial itu sebenarnya bukan untuk anak-anak. Facebook itu ada usia 15 tahun baru sebenarnya boleh. Dari term of service-nya Facebook sendiri. Twitter juga sama. Instagram juga sama. Pet juga sama. Tapi kalau kita membiarkan anak kita menggunakan, karena biasanya dorongan teman-temannya ya, Ma, Pa, ini teman-teman saya sudah pada pakai, boleh nggak? Kalau kita mengalah pada kebutuhan itu, akhirnya ya ada resiko kemudian terekspos terhadap informasi-informasi yang tidak baik gitu, yang negatif. Jadi pertama orang tuanya sendiri sebenarnya harus bisa mengarahkan. Ya, selain dari sisi orang tuanya, mungkin dari sisi pemerintah atau masyarakat, adakah yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut? Nah, yang kedua adalah sebenarnya di media sosial sendiri ada fitur di mana kalau kita menemukan informasi yang negatif, kita bisa melaporkan. Termasuk pornografi, termasuk hate speech, termasuk juga violence gitu. Kita bisa melaporkan dan ada semacam sistem flagging di mana itu kemudian si penyedia layanan itu bisa menerima laporan tersebut. Itu juga bisa digunakan. Tapi kembali ke anak-anak, ini memang bukan solusi
ini tutup aja semua, blok aja semua. Menurut saya bukan begitu pendekatannya, tapi justru lebih ke pencegahan dari sisi orang tua, masyarakat, dan sekolah. Jadi mereka menumbuhkan tanggung jawab juga ya ke anak atas diri mereka sendiri, atas keputusan mereka. Ya. Nah, sekolah menurut saya dari sisi sistem pendidikan ya, itu harusnya jadi sebuah alat yang sangat efektif. Kalau dulu saya diajarin, jalan itu dulu waktu saya SD lebih ke hati-hati jalan di trotoar, gitu kan? Karena kehati-hatian itu dulu masih seperti itu. Sekarang tuh hati-hati ya kalau mau menyebarkan data pribadi kita misalnya di internet. Hati-hati ya kalau ada yang ngajak ngomong kamu nggak kenal siapa di internet. Nah itu harusnya udah mulai masuk ke dunia pendidikan. Nah ini menarik nih, nanti kita akan lanjutkan lagi karena banyak sekali foto-foto ya. Ira di internet banyak Banyak foto-fotonya sekali yang beredar ya. Dan kadang-kadang dan kadang-kadang bukan Sudah foto saya saya duga Dias ya. sebenarnya. Bukan foto saya, tapi pemirsa kita jangan lupa bahkan foto-foto ini bukan disebarkan saja oleh mungkin industrinya, tapi bahkan dari usernya ya. Usernya sendiri kadang-kadang user menyebarkan konten. foto-foto mereka pribadi. Betul. Begitu. Nah kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut.